Assalamualaikum anak-anak, masih bertemu lagi dengan saya, Bu Nur Ilmi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai campuran. Sebelum membahas kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Ilmi mau tanya nih, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semua diberi kesehatan ya anak-anak. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah, ya, saya akan bacakan mengenai tema hari ini, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Subtemanya yaitu campuran yang terdiri dari heterogen dan homogen. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan campuran. Kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan campuran homogen dan heterogen. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan zat tunggal, unsur, senyawa, dan campuran. Di pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenai unsur dan senyawa ya anak-anak. Nah, di pertemuan kali ini kita lanjutkan mengenai atau membahas campuran. Nah, sebelum membahas mengenai campuran itu apa, Ibu mau tanya nih, apakah kalian ada yang tahu campuran itu apa? Nah, campuran itu merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya. Nah, contoh campuran yang terdapat di alam itu ada udara, air, sungai, dan batuan. Sedangkan contoh campuran yang terdapat di kehidupan sehari-hari contohnya susu coklat, air sungai, teh manis, kopi, dan sebagainya. Nah, campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu campuran homogen atau larutan. Yang kedua, campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu biasanya dikenal dengan istilah larutan. Nah, apa sih campuran homogen itu? Campuran yang tidak dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya, larutan gula dan larutan garam. Kemudian untuk campuran heterogen, itu campuran yang bisa dibedakan zat terlarut dan pelarutnya. Contohnya, campuran pasir dan air, campuran air dan minyak. Nah, kalau di campuran homogen itu, larutan gula kan tidak bisa dibedakan ya anak-anak, antara warna gulanya yang putih sama airnya. Kecuali kalau heterogen itu bisa dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Zat terlarutnya itu pasirnya dan pelarutnya itu air. Dia bisa dibedakan kedua warna tersebut. Nah, yang pertama campuran homogen atau disebut dengan larutan. Larutan itu tersusun oleh dua, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Ciri larutan itu ada 4. Yang pertama, ukuran partikel zat yang tercampur berukuran molekul. Yang kedua, partikel-partikel zat yang bercampur akan tercampur merata. Yang ketiga, campuran tidak akan mengendap jika didiamkan. Yang keempat yaitu bening dan tembus cahaya. Sedangkan berdasarkan sifat kimianya, larutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, larutan asam. Yang kedua, larutan basa. Yang ketiga, larutan garam. Nah, kemudian yang pertama, larutan asam. Nah, kata asam itu berasal dari bahasa Latin acetum, yang berarti cuka. Nah, karena diketahuinya zat utama dalam cuka itu asam asetat. Kemudian menurut Svante Arrhenius, asam merupakan
zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Nah, ion hidrogen itu merupakan pembawa sifat rasa asam itu. Nah, contohnya apa sih? Cuka, sirup, jeruk, lemon, tomat, dan markisa. Ciri larutan asam terdapat 1. Rasanya asam. Dia tidak boleh dicoba kecuali makanan. Yang kedua, dapat merusak logam atau bersifat korosif. Yang ketiga, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat, dapat menetralkan larutan basah. Yang kelima yaitu dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ini di indikator buatan ya anak-anak di kertas lakmus. Kemudian yang kedua yaitu larutan basah. Nah, istilah basah itu dikenal dengan berasal dari bahasa Arab yang berarti abu atau alkali ya. Nah, menurut Svante Arrhenius, basa itu merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Nah, ion hidroksida itu merupakan pembawa sifat basa. Contohnya, sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Nah, ciri larutan basa itu 1. Mempunyai rasa pahit atau getir. Tidak boleh dicoba ya. Yang kedua, terasa licin di kulit. Yang ketiga, bersifat merusak jaringan kulit tubuh. Yang keempat, dapat menghantarkan arus listrik. Yang kelima, dapat menetralkan larutan asam. Dan yang keenam, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Nah, yang ketiga, larutan garam. Larutan garam itu yang biasa dikenal yaitu garam dapur. Tahu kan anak-anak garam dapur? Nah, itu disebut dengan natrium klorida. Nah, reaksi untuk membentuk garam adalah reaksi dari asam dan basa atau disebut dengan reaksi netralisasi. Ciri dari larutan asam itu yang pertama, dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion logam dan ion sisa asam. Yang ketiga, tidak mengubah warna kertas lakmus biru ataupun kertas lakmus merah, hanya berlaku pada garam normal dan bersifat netral. Selanjutnya, tadi kan sudah dibahas mengenai campuran homogen. Nah, sekarang membahas mengenai campuran heterogen. Nah, campuran heterogen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama suspensi, yang kedua koloid. Nah, kalau suspensi itu merupakan campuran antara 2 atau zat lebih, di mana zat-zat penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya tanpa menggunakan mikroskop. Nah, contohnya adalah campuran air dengan pasir. Dapat dibedakan ya anak-anak, kalau campuran air dengan pasir itu kelihatan pasirnya. Ciri-cirinya yaitu ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Yang kedua, pencampuran partikelnya tidak merata. Yang ketiga, campuran akan mengendap jika didiamkan. Yang keempat, keruh dan tidak tembus cahaya. Yang kelima, dapat dipindahkan dengan penyaringan atau filtrasi. Kemudian yang kedua yaitu koloid. Nah, koloid itu suatu campuran yang ukuran partikel penyusunnya terletak antara larutan dan suspensi. Partikel koloid tampak merata meskipun sebenarnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Contoh koloid adalah pencampuran susu bubuk dan air, kemudian santan, kemudian campuran tepung dalam air. Ciri-ciri dari koloid yaitu yang pertama,
Ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari partikel larutan, tetapi lebih kecil dari partikel suspensinya. Yang kedua, pencampuran partikelnya tampak merata. Yang ketiga, campuran tidak akan mengendap jika didiamkan. Yang keempat, keruh tetapi dapat menghambarkan cahaya. Yang kelima, dapat dipisahkan dengan penyaringan ultra atau ultrafiltrasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai indikator. Nah, indikator itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kita bahas dulu indikator alami. Nah, indikator alami itu dapat ditemukan di berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan yang menunjukkan indikator alami yaitu terdapat perubahan warna pada larutan asam atau basa. Indikator alami itu dapat diperoleh dengan cara membuat ekstrak, yaitu dengan cara menghaluskan bahan alam, kemudian dicampur dengan sedikit air lalu disaring. Air yang sudah disaring itulah yang dapat dijadikan indikator alami. Nah, contoh dari indikator alami itu dari beberapa tumbuhan. Yang pertama contohnya tumbuhan bunga sepatu. Dia kalau dijadikan ke asam, dia akan berwarna merah. Kalau dibasa, dia berwarna kuning. Dan seterusnya. Nah, yang kedua itu indikator buatan. Indikator buatan itu yang bukan dalam bentuk cairan, yaitu kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Nah, kalau kertas lakmus itu ditaruh di larutan asam, maka yang awalnya warna kertas lakmus itu biru akan menjadi warna merah. Kalau larutan basa itu, warna kertas lakmus merah akan menjadi warna biru. Nah, indikatornya, jika larutan bersifat asam itu memiliki pH kurang dari 7, sedangkan larutan bersifat basa memiliki pH lebih dari 7. Larutan yang bersifat netral yaitu pH sama dengan 7. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur dan senyawa, tetapi belum membahas mengenai campuran. Jadi, Ibu simpulkan di pertemuan kali ini perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, jika di unsur itu zat tunggal, senyawa juga zat tunggal. Kalau campuran, dia merupakan campuran. Kalau di unsur tidak dapat diuraikan, di senyawa dapat diuraikan, dan di campuran dapat diuraikan. Kalau di unsur terdiri atas satu jenis atom, untuk senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Untuk yang campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul lebih. Kemudian kalau unsur tidak ada. Kalau senyawa, perbandingannya massa zat penyusunnya tetap. Kalau di campuran, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih anak-anak. Nah, semoga semua diberikan ilmu yang barokah. Kemudian, jika anak-anak merasa kesulitan dalam memahami materi ini, silahkan anak-anak boleh bertanya kepada Bu Ilmi ya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari pemaparan hari ini ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.